Cerita di One Piece memang sangat universal. Banyak karakter terkenal atau kejadian yang diambil dari kisah nyata. Nah, begitu juga bajak laut. Banyak banget bajak laut di dunia nyata yang dipakai sama Oda Sensei di One Piece ini. Entah itu dari namanya atau dari kisah hidupnya. Nah, oleh karena itu, pada video kali ini kita bakal bahas bajak laut di One Piece yang terinspirasi dari dunia nyata. Tapi sebelum lanjut ke pembahasannya, bagi kalian yang belum subscribe, silahkan subscribe terlebih dahulu agar kalian tidak ketinggalan video-video selanjutnya. Nomor 1, Samuel Bellamy, atau yang dikenal sebagai Black Sam Bellamy. Dia adalah seorang bajak laut asal Inggris yang lahir sekitar tahun 1689. Sebelum jadi bajak laut, Samuel Bellamy ini adalah seorang angkatan laut kerajaan Inggris. Dan dikabarkan dia juga pernah berlayar dengan bajak laut terkenal seperti Benjamin Hornigold dan Edward Teach sebelum membentuk bajak lautnya sendiri. Puncak kejayaannya, Samuel Bellamy ini ketika ia berhasil menjarah kapal angkatan laut Inggris bernama Waidah yang berisi emas batangan, koin emas, dan gading yang bernilai sangat mahal, yang membuatnya dikenal sebagai bajak laut terkaya dalam sejarah. Selain itu, Samuel Bellamy juga terkenal karena kedermawanannya serta baik banget kepada orang-orang yang ia tangkap. Sampai-sampai dia dijuluki Princess of Pirates. Banyak yang bilang kalau dia juga mirip seperti sosok Robin Hood. Ya, dari namanya juga mungkin kalian sudah tahu kalau dia ini adalah Bellamy kalau di One Piece, orang yang pernah ditonjok Luffy pada saat Luffy ke Pulau Jaya. Nomor 2, Annie Bonny. Ya, dia adalah Jawrli Bonny kalau di One Piece. Sama seperti di One Piece, Annie Bonny ini juga bajak laut wanita yang terkenal banget pada masanya. Bonny lahir di Irlandia sekitar tahun 1700-an. Annie Bonny berlayar di sepanjang lautan Karibia dan berhasil menaklukkan puluhan kapal. Dalam pelayarannya, Bonny tidak sendiri, ia ditemani bajak laut wanita lainnya seperti Rekam dan Mary Red. Namun sayangnya, Bonny berhasil ditangkap bersama Rekam dan Mary Red pada Oktober 1720. Namun sebelum dieksekusi, Bonny yang sedang hamil pada saat itu, eksekusinya harus ditunda. Akan tetapi, nasib Bonny tidak diketahui semenjak saat itu, apakah ia sudah mati atau masih hidup. Namun ada teori yang menyebutkan jika Annie Bonny berhasil lolos dari hukuman tersebut setelah ayahnya menebus Bonny dengan sejumlah uang. Nomor 3, Francois Lolonois. Di antara kru topi jerami yang lain, nama Roronoa yang digunakan Zoro mungkin terinspirasi sama nama Francois Lolonois ini. Francois sendiri terkenal sebagai bajak laut yang sangat keji. Pada karirnya sebagai bajak laut, dia sering terlibat dalam penghancuran kota, penyiksaan, dan penjarahan. Sifatnya ini sangat berbanding terbalik dengan sifat yang dimiliki oleh Zoro. Francois meninggal di Hundarus. Ia meninggal setelah ditangkap suku Kuna. Kemudian tubuhnya dicabik-cabik dan dibakar. Nomor 4, Bartolomeo Roberts. Kalau di One Piece, Bartolomeo Roberts adalah inspirasinya Kuma. Ya, dia adalah bajak laut yang jadi inspirasinya Kuma kalau di One Piece. Bartolomeo Roberts lahir 17 Mei 1682 dengan nama asli John Roberts. Bisa dibilang dia ini salah satu bajak laut paling sukses pada zaman keemasannya. Robert beroperasi antara tahun 1719 dan tahun 1722 di lepas pantai Amerika dan Afrika, yang mana ia sering melakukan penjarahan di situ. Akan tetapi karir si Robert menjadi bajak laut cuma 3 tahun aja. Tapi meskipun cuma 3 tahun masa bajak lautnya, namun si Robert berhasil menaklukkan lebih dari 500 kapal selama karirnya. Karena kekejiannya inilah ia diberi julukan Blackbird. Dia juga punya kebiasaan unik, yaitu selalu menggunakan pakaian rapi dan religius. Dan dia juga tidak mau melakukan penyerangan pada hari Minggu. Ya, mirip-mirip seperti Kuma yang sifatnya ini. Nomor 5, Edward Teach. Marshal D. Teach atau Kurohige merupakan salah satu antagonis utama dalam serial One Piece. Teach sendiri terinspirasi dari seorang bajak laut legendaris bernama Edward Teach alias Blackbird.
Teach memiliki perawakan tubuh yang tinggi dan besar, ditambah jenggot hitamnya yang sangat legendaris. Edward Teach merupakan bajak laut paling ditakuti di masanya. Dia adalah orang yang memimpin kapal Queen Anne Revenge, kapal yang sangat melegenda pada waktu itu. Karir Edward Teach dimulai pada tahun 1716, ketika ia bergabung dengan kru bajak laut Benjamin Hornigold. Ia semakin terkenal setelah menyerang kapal budak Prancis dekat San Vinces bernama La Condors, yang merupakan kapal budak terbesar pada masa itu. Saat itu, reputasi Teach semakin populer dan menjadikannya sebagai bajak laut paling disegani. Namun Teach mati di tangan pimpinan Letnan Angkatan Laut asal Inggris bernama Robert Maynard melalui pertarungannya yang sangat sengit pada 22 November 1718. Dan kepala Teach dipajang di atas kapal Maynard sebagai pembuktian karena berhasil memenggal kepala Teach. Nomor 6. Olivier Levasseur. Kalau di One Piece, si Olivier ini bisa dibilang orang yang menginspirasi Golden Roger. Kalian pasti tahu, pasti Roger pengen dieksekusi. Dia bilang kalau dia menyimpan harta karunnya di suatu tempat. Nah, perkataannya itu ngebuat orang-orang berlomba mencari One Piece, yang ditandai sebagai mulainya era bajak laut. Nah, kalau di dunia nyata, si Olivier ini persis kayak si Roger. Si Olivier sebelum dia dieksekusi, dia ngelempar sebuah kalung ke kerumunan orang, yang mana kalung itu berisi sebuah kode lokasi harta karun, yang ngebuat orang-orang berlomba-lomba untuk memecahkan kode tersebut. Akan tetapi, harta karun itu masih menjadi misteri yang belum terpecahkan sampai saat ini. Ara, sayonara. Oke, terima kasih yang udah nonton. Maaf jika ada salah kata. Jangan lupa like, komen, dan subscribe. Dan sampai jumpa di video selanjutnya.